Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang revenue recognition. Nah, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Angelia Marsadeva dengan NPM akhir 153. Perkenalkan, nama saya Feby Ferausnia dengan NPM akhir 213. Nama saya Alifia Wada Ramadhani dengan NPM akhir 224. Saya Rita Nur Agustin dengan NPM akhir 245. Oke, jadi pertama-tama saya akan menjelaskan tentang fundamentals of revenue recognition. Nah, revenue atau pendapatan adalah salah satu ukuran paling penting dalam laporan keuangan. Dari angka revenue, kita bisa lihat bagaimana kinerja perusahaan di masa lalu dan juga prospeknya di masa depan. Tapi tidak semua transaksi revenue itu sederhana. Ada yang gampang, misalnya perusahaan jual barang langsung dicatat sebagai revenue. Namun ada juga transaksi kompleks, contohnya di industri telekomunikasi. Kalau kita beli paket HP yang sudah termasuk handset, kuota internet, SMS, dan layanan bundling, perusahaan harus hati-hati membagi pendapatan ke masing-masing komponen. Nah, masalahnya standar lama dulu belum cukup memadai. FRS hanya punya satu standar, yaitu IAS 18, sementara US GAAP punya lebih dari 100 aturan, tapi sering tidak konsisten. Nah, karena itu di tahun 2014 IASB dan FASB menerbitkan standar baru agar lebih jelas dan seragam. Lalu kemudian di sini kita masuk revenue recognition standard. Standar baru ini disebut revenue from contract with customers. Intinya perusahaan harus melihat revenue berdasarkan asset liability approach. Nah, apa sih maksudnya? Pendapatan diakui berdasarkan perubahan aset dan liabilitas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Jadi bukan hanya melihat barang yang sudah dijual atau belum ya, tapi benar-benar melihat bagaimana kontrak ini menciptakan hak atau aset dan kewajiban atau liabilitas bagi perusahaan. Prinsip dasarnya tuh sederhana, yaitu revenue baru diakui ketika perusahaan sudah memenuhi performance obligation, yaitu kewajiban untuk memberikan barang atau jasa sesuai kontrak. Next. Nah, lalu di sini kita masuk overview of 5-step process. Di sini kita mengambil Airbus example. Nah, standard revenue recognition punya 5 langkah utama. Jadi mari kita bahas satu persatu dengan contoh Airbus menjual pesawat ke Cathay Pacific seharga 100 juta euro. Nah, step pertama itu tuh identify the contract with a customer. Itu perusahaan harus memastikan ada kontrak resmi dengan pelanggan. Kontrak berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Misalnya Airbus wajib menyerahkan pesawat, Cathay Pacific wajib membayar 100 juta euro. Kemudian di step 2 yaitu identify disparate performance obligation. Performance obligation ini yaitu janji yang harus dipenuhi kepada pelanggan. Dalam kasus Airbus, performance obligation utamanya adalah menyerahkan pesawat. Kalau kontrak mencakup layanan tambahan, misalnya pelatihan kru atau pesawat atau perawatan pesawat, itu tuh bisa dihitung sebagai performance obligation terpisah. Lalu di step ketiga, determine the transaction price. Transaction price di sini maksudnya itu jumlah yang diharapkan perusahaan terima dari kontrak. Dalam contoh ini, Airbus akan menerima 100 juta euro. Jika ada variabel lain, misalnya diskon, bonus, penalti keterlambatan, itu tuh semua harus dipertimbangkan dalam menentukan harga transaksi. Lalu step yang keempat yaitu allocate the transaction price to the performance obligation. Kalau kontrak hanya punya satu kewajiban, yaitu menyerahkan pesawat, maka seluruh 100 juta euro ini tuh dialokasikan ke kewajiban itu. Kalau ada kewajiban lain, misalnya pelatihan kru, maka harga kontrak harus dialokasikan secara proporsional sesuai harga masing-masing kewajiban. Nah, lalu step kelima yaitu recognize revenue when each performance obligation is satisfied. Revenue diakui saat kewajiban sudah dipenuhi. Nah, dalam kasus Airbus, revenue 100 juta euro ini baru diakui saat pesawat sudah dikirim ke kontrolnya berpindah ke Cathay Pacific.
Kontrol berpindah, ini tuh artinya Cathay Pacific sudah bisa menggunakan pesawat itu memperoleh manfaat dan Airbus tidak lagi memiliki hak mengarahkan penggunaan pesawat tersebut. Lalu ada juga contoh 5 step di BIN. Itu tuh hampir sama. Jadi di sini tuh diperlihatkan kalau perusahaan seringkali punya banyak kewajiban sekaligus dalam satu kontrak atau ada timing yang berbeda-beda kapan kewajiban itu dipenuhi. Dengan BIN example, ini tuh kita bisa lihat lebih detail bagaimana perusahaan membagi harga transaksi dan kapan tepatnya pendapatan itu diakui. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ini saya akan jelaskan tentang 5 step proses review cited. Nah, langkah pertama itu ada mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Nah, kontrak sendiri adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menciptakan hak dan kewajiban yang dapat ditetapkan. Nah, kontrak sendiri bisa secara tertulis, lisan, atau tersirat dari praktik bisnis. Selanjutnya, pendapatan hanya bisa diakui jika kontrak yang sah itu ada. Nah, saat perusahaan membuat kontrak dengan pelanggan, perusahaan memperoleh hak untuk menerima imbalan dari pelanggan dan wajib mentransfer barang atau jasa kepada pelanggan yang hal ini itu bisa disebut sebagai kewajiban kinerja. Kombinasi dari hak dan kewajiban ini menghasilkan aset atau liabilitas neto. Nah, selanjutnya ilustrasi dari kontrak dan pengakuan. Seperti yang tertera pada tanggal 1 Maret 2022, Margo Company itu menandatangani kontrak untuk menyerahkan produk ke Sunyun. Lalu pada 31 Juli 2022, harga kontrak yang dibayar itu sebesar $5.000. Lalu pada tanggal 31 Agustus 2022, biaya barang yang dibayarkan sebesar $3.000 dan barang dikirim pada saat tanggal 31 Juli 2022. Nah, kedua pihak ini bisa membatalkan kontrak sebelum ada kinerja. Nah, pertanyaannya, jurnal apa yang harus dibuat? Nah, yang pertama pada tanggal 1 Maret 2022 itu tidak ada jurnal atau tidak ada entry karena belum ada kinerja apapun. Selanjutnya pada 31 Juli 2022 produk dikirim, maka perusahaan mendapatkan pendapatan yang diakui pada tanggal 31 Juli 2022 tersebut. Nah, jurnalnya itu piutang usaha $50.000 pada pendapatan penjualan $5.000, lalu harga pokok penjualan $3.000 dan pada persediaan $3.000. Nah, selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2022 pembayaran tersebut diterima. Nah, jurnalnya pas $5.000 pada piutang usaha. Selanjutnya, step yang kedua adalah mengidentifikasi kewajiban kinerja terpisah. Nah, kewajiban kinerja sendiri adalah janji untuk menyediakan barang atau jasa kepada pelanggan. Agar dianggap kewajiban kinerja terpisah, barang atau jasa itu harus dapat dibedakan. Seperti contohnya, BIN menjual 1 kopi besar dan 2 bagel. Nah, dalam hal ini dapat dianggap sebagai 2 kewajiban kinerja. Mengapa? Karena kopi dan bagel tersebut bisa dijual secara terpisah. Sedangkan contoh yang kedua, BIN menjual latte atau kopi dan susu dapat dianggap hanya 1 kewajiban kinerja karena kopi dan susu merupakan satu kesatuan yang dijual dalam bentuk latte. Selanjutnya, step yang ketiga adalah menentukan harga transaksi. Nah, harga transaksi sendiri merupakan jumlah imbalan yang diharapkan perusahaan terima dari pelanggan. Faktor yang dipertimbangkan yang pertama ada pertimbangan variabel. Harga dapat bergantung pada kejadian di masa depan, seperti contohnya diskon, bonus kinerja, royalti, dan lain-lain. Nah, ada 2 metode estimasi dalam pertimbangan variabel ini.
Nah, yang pertama itu ada expected value atau nilai probabilitas tertimbang yang digunakan jika banyak kemungkinan hasil. Nah, yang kedua adalah most likely amount atau jumlah paling mungkin yang digunakan jika hanya ada dua kemungkinan. Terdapat contoh ilustrasi dalam pertimbangan variabel ini. Nah, Peabody Construction Company ini membuat kontrak membangun gudang sebesar $100.000 ditambah dengan bonus $50.000 jika selesai tepat waktu. Bonus tersebut itu turun 10% setiap minggu keterlambatan. Nah, cara menjawabnya adalah yang pertama, 60% itu kan probabilitas jika tepat waktu, selesai tepat waktu. Nah, itu terhitung $150.000 yang berasal dari $100.000 ditambah dengan bonus jika selesai tepat waktu, yaitu $50.000. Jadi 150.000 itu dikali dengan 60% sama dengan $90.000. Yang kedua, jika terlambat 1 minggu, probabilitasnya 30%. Nah, terlambat 1 minggu itu upahnya adalah $145.000. Nah, itu berasal dari 50.000 bonusnya dikali dengan 10% keterlambatan, jadi 45.000. Lalu ditambah dengan upah sesungguhnya yaitu $100.000. Jadi 140.000 dikali dengan 30.000 sama dengan $43.500. Nah, selanjutnya jika terlambat 2 minggu, probabilitasnya 10%. Upah yang didapat itu $140.000 itu dari 145.000 dikali dengan 10%, jadi 140.000. Nah, semuanya dijumlah dan ketemu hasil $147.500.000. Jadi harga transaksinya adalah $147.500. Nah, yang kedua, faktor yang dipertimbangkan yang kedua adalah nilai waktu uang. Yang ketiga, pertimbangan non-cash. Yang keempat, pertimbangan dibayar atau terutang kepada pelanggan. Selanjutnya, step yang ketiga adalah menentukan harga transaksi. Nah, harga transaksi sendiri merupakan jumlah imbalan yang diharapkan perusahaan terima dari pelanggan. Faktor yang dipertimbangkan yang pertama ada pertimbangan variabel. Harga dapat bergantung pada kejadian di masa depan, seperti contohnya diskon, bonus kinerja, royalti, dan lain-lain. Nah, ada 2 metode estimasi dalam pertimbangan variabel ini. Nah, yang pertama itu ada expected value atau nilai probabilitas tertimbang yang digunakan jika banyak kemungkinan hasil. Nah, yang kedua adalah most likely amount atau jumlah paling mungkin yang digunakan jika hanya ada 2 kemungkinan. Terdapat contoh ilustrasi dalam pertimbangan variabel ini. Nah, Peabody Construction Company ini membuat kontrak membangun gudang sebesar $100.000 ditambah dengan bonus $50.000 jika selesai tepat waktu. Bonus tersebut itu turun 10% setiap minggu keterlambatan. Nah, cara menjawabnya adalah yang pertama, 60% itu kan probabilitas jika tepat waktu, selesai tepat waktu. Nah, itu terhitung $150.000 yang berasal dari $100.000 ditambah dengan bonus jika selesai tepat waktu, yaitu $50.000. Jadi 150.000.
150.000 itu dikali dengan 60% sama dengan 90.000 dolar. Yang kedua, jika terlambat 1 minggu, probabilitasnya 30%. Nah, terlambat 1 minggu itu upahnya adalah 145.000 dolar. Nah, itu berasal dari 50.000 bonusnya dikali dengan 10% keterlambatan jadi 45.000. Lalu ditambah dengan upah sesungguhnya yaitu 100.000 dolar. Jadi 140.000 dikali dengan 30.000 sama dengan 43.500 dolar. Nah, selanjutnya jika terlambat 2 minggu, probabilitasnya 10%. Upah yang didapat itu 140.000 dolar itu dari 145.000 dikali dengan 10%. Jadi 140.000. Nah, semuanya dijumlah dan ketemu hasil 147.500.000 dolar. Jadi harga transaksinya adalah 147.500 dolar. Nah, yang kedua, faktor yang dipertimbangkan yang kedua adalah nilai waktu uang. Yang ketiga, pertimbangan non-cash. Yang keempat, pertimbangan dibayar atau terutang kepada pelanggan. Selanjutnya, step yang keempat adalah mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban kinerja terpisah. Nah, seringkali perusahaan itu harus mengalokasikan harga transaksi ke lebih dari satu kewajiban kinerja. Nah, alokasi itu dilakukan berdasarkan nilai wajar relatif. Ukuran terbaik adalah harga jual berdiri sendiri. Nah, jika tidak tersedia, digunakan estimasi. Pendekatan alokasi. Yang pertama ada Adjusted Market Assessment Approach, yaitu mengevaluasi pasar tempat perusahaan menjual barang atau jasa dan memperkirakan harga yang tersedia dibayar ke pelanggan. Bisa dengan membandingkan harga pesaing dan menyesuaikan berdasarkan biaya serta margin perusahaan. Yang kedua ada Expected Cost plus Margin Approach, yaitu memprediksi biaya yang diharapkan untuk memenuhi kewajiban lalu menambahkan ke margin wajar. Dan yang ketiga ada Residual Approach, yaitu jika harga jual berdiri sendiri sulit ditentukan, perusahaan menggunakan total harga transaksi dikurangi dengan harga jual berdiri sendiri dari barang atau jasa lain yang dapat diamati. Contoh alokasinya dari Travis Merchant. Nah, Travis Merchant ini membuat kontrak untuk menjual produk A, B, dan C itu seharga 100.000 dolar. Nah, produk A ini harga jual berdiri sendiri sebesar 50.000 euro. Produk B diestimasi oleh Travis ini berdasarkan market assessment itu 30.000 euro. Sedangkan produk C ini sisanya dari 100.000 dikurangi dengan harga produk A dan produk B. Jadi ketemu 20.000 euro. Nah, total transaksinya jadi 100.000 euro. Step yang terakhir adalah mengakui pendapatan ketika atau saat setiap kewajiban pelaksanaan itu terpenuhi. Perusahaan memenuhi kewajiban pelaksanaannya ketika pelanggan memperoleh kendali atas barang atau jasa. Perusahaan mengakui pendapatan selama periode waktu tertentu jika salah satu dari 3 kriteria itu terpenuhi. Nah, kriteria tersebut yang pertama adalah pelanggan menerima dan menikmati manfaat saat penjual melaksanakan tugasnya. Yang kedua, pelanggan mengendalikan aset saat aset tersebut diciptakan atau ditingkatkan. Seperti misalnya ketika seseorang melakukan membangun gedung di atas properti pelanggan.
Yang ketiga dan yang terakhir, perusahaan itu tidak memiliki alternatif penggunaan untuk aset yang diciptakan atau ditingkatkan. Ya, jadi selanjutnya kita akan membahas terkait accounting for revenue recognition issues. Jadi bagian ini itu membahas isu-isu utama dalam revenue recognition. Ada beberapa situasi yang terjadi di praktik, seperti mungkin retur penjualan, repurchase agreement, and build and hold arrangements, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan memberikan overview atau sedikit penjelasan terkait yang pertama, yaitu ada sales returns and allowance. Jadi ini tuh membahas kondisi saat pelanggan itu mengembalikan barang yang sudah dibeli, sehingga perusahaan itu perlu menyesuaikan revenue yang diakui. Kemudian yang kedua ada repurchase agreement. Ini terjadi saat perusahaan itu menjual barang tapi punya kewajiban untuk membeli kembali barang tersebut di kemudian hari. Kemudian yang ketiga ada bill and hold arrangement, yaitu ketika barang itu sudah ditagih ke pelanggan tetapi masih ditahan penjual karena pembeli itu belum siap menerima barangnya. Kemudian yang keempat ada principal agent relationship, di mana kita lihat perbedaan antara perusahaan yang bertindak sebagai principal yang mencatat revenue penuh dan agen yang mencatat fee atau komisi. Kemudian yang kelima ada consignment, ini menyangkut barang titipan, di mana produsen itu menitipkan barang ke pihak lain, tetapi kepemilikan itu masih tetap di produsen sampai barang itu terjual. Kemudian yang keenam yaitu ada warranties, garansi yang melekat pada penjualan produk yang bisa berbeda perlakuannya tergantung apakah hanya asuransi atau beberapa jasa tambahan. Dan yang terakhir ada non-refundable upfront fees, misalnya biaya pendaftaran atau activation fee yang meskipun dibayar di awal tidak selalu bisa langsung diakui sebagai revenue. Jadi ini adalah gambaran singkat dan nanti tiap poinnya itu akan dibahas lebih detail di slide-slide yang berikutnya. Selanjutnya, di slide ini itu juga terdapat sales return and allowance, yaitu adalah situasi yang sangat umum di dunia bisnis. Jadi perusahaan itu sering memberikan hak kepada pelanggan untuk mengembalikan barang karena alasan tertentu. Misalnya barang tersebut itu rusak, tidak sesuai, atau pelanggan tersebut tidak puas terhadap barang yang dibeli. Nah, kalau terjadi retur, itu biasanya perusahaan itu memberikan 3 kemungkinan solusi, yaitu yang pertama, pelanggan bisa menerima pengembalian uang secara penuh atau sebagian. Yang kedua, retur bisa diganti dengan credit note, yaitu potongan yang akan mengurangi jumlah yang masih harus dibayar oleh pelanggan. Yang ketiga, retur itu bisa ditukar dengan produk lain yang sejenis atau berbeda sesuai dengan kesepakatan. Jadi intinya, sales return and allowance itu membuat revenue yang diakui oleh perusahaan itu harus disesuaikan lagi. Jadi revenue itu tidak bisa diakui sebesar penjualan kotor, tetapi harus dihitung neto setelah mempertimbangkan kemungkinan retur. Nah, selanjutnya di slide yang ini kita akan membahas terkait 2 isu penting, yaitu repurchase agreement and bill and hold arrangement. Jadi yang pertama yaitu ada repurchase agreement, yaitu terjadi ketika perusahaan itu menjual barang ke pelanggan, tetapi pada saat yang sama perusahaan itu masih punya kewajiban atau forward contract atau hak call option untuk membeli kembali barang tersebut di kemudian hari. Nah, kalau harga beli kembali itu sama dengan atau bahkan lebih tinggi dari harga jual awal, maka transaksi ini itu bukanlah penjualan yang sesungguhnya, melainkan dianggap sebagai pembiayaan. Kenapa? Karena kontrol barang sebenarnya tidak berpindah ke pembeli. Barang itu pada akhirnya akan kembali ke penjual. Akibatnya, perusahaan tidak boleh mengakui revenue. Sebagai gantinya, kas yang diterima itu dicatat sebagai liabilitas, seolah-olah perusahaan itu hanya meminjam uang dari pembeli dengan jaminan barang. Kemudian yang kedua ada bill and hold arrangement, yaitu adalah situasi ketika penjual itu sudah menagih pembeli dan secara hukum barangnya itu sudah dijual, tetapi secara fisik barang itu masih disimpan oleh penjual. Nah, kasus ini itu biasanya muncul karena pembeli itu belum siap menerima barang, misalnya gudangnya penuh atau tokonya belum siap dibuka. Nah, namun revenue itu tidak bisa sembarangan diakui. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, permintaan penundaan memang datang dari pembeli dan alasannya itu juga valid. Yang kedua, barang itu sudah diidentifikasi jelas sebagai milik pembeli. Yang ketiga, barang itu sudah siap untuk dikirim
kapanpun pembeli minta. Kemudian yang keempat, penjual itu tidak boleh lagi menggunakan atau menjual barang itu ke pihak lain. Dan yang kelima, kemudian kalau semua syarat ini terpenuhi, revenue boleh diakui meskipun barangnya itu masih ada di gudang penjual. Tapi kalau ada yang tidak terpenuhi, maka revenue belum bisa dicatat. Jadi baik repurchase agreement ataupun bill and hold arrangement, keduanya itu menekankan hal yang sama, yaitu apakah kontrol barang benar-benar sudah berpindah ke pembeli. Kalau kontrol masih di penjual, revenue belum boleh diakui. Kemudian di slide ini itu ada principal agent relationship. Jadi di dalam hubungan principal agent yang dimaksud dengan principal adalah pihak yang benar-benar memiliki kewajiban utama untuk menyediakan barang atau jasa kepada pelanggan. Jadi principal itu adalah pihak yang pertama, yaitu memiliki kontrol atas barang atau jasa sebelum diserahkan ke customer. Yang kedua, bertanggung jawab penuh jika barang atau jasa itu tidak sesuai atau bermasalah. Yang ketiga, itu menanggung resiko utama dalam transaksi, termasuk resiko inventory, resiko kualitas, maupun resiko harga. Jadi karena posisi prinsipal inilah yang langsung berhubungan dengan pelanggan, maka revenue yang diakui itu adalah gross revenue atau total harga transaksi. Dengan kata lain, prinsipal itu mencatat seluruh nilai penjualan tanpa dipotong komisi ataupun biaya yang lainnya. Contohnya bisa dilihat di industri penerbangan, misalnya British Airways itu menjual tiket pesawat melalui agen travel. Meskipun penumpang itu membeli tiket lewat agen, tetapi British Airways itu tetaplah prinsipal karena mereka yang benar-benar menyediakan layanan penerbangan. Akibatnya British Airways itu mengakui pendapatan sebesar harga penuh tiket, misalnya 500 euro per penumpang. Nah, sedangkan agen travel itu hanya membantu untuk menjualkan tiket dan tidak boleh mengakui 500 euro penuh sebagai pendapatan. Nanti bagian agen itu akan dibahas, tapi intinya hanya prinsipal yang berhak untuk mengakui full transaction price. Jadi kesimpulannya, kalau perusahaan itu bertindak sebagai prinsipal, maka semua revenue dari penjualan barang atau jasa tersebut itu diakui penuh, karena kontrol, kewajiban, dan resiko itu ada di tangan prinsipal tersebut. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang penjualan konsignment. Apa itu penjualan konsignment? Jadi penjualan konsignment ini sistem di mana pemilik barang atau kita sebut dengan konsignor itu menitipkan barangnya kepada pihak lain yang disebut dengan konsignee, itu barangnya untuk dijual. Nah, dalam sistem ini meskipun barang tersebut itu sudah dikirim ke konsignee, tapi hak kepemilikan barang itu tetap berada di tangan konsignor sampai barang tersebut itu benar-benar terjual ke konsumen terakhir. Jadi di sini tugasnya konsignee itu hanya membantu menjualkan barang dan sebagai gantinya akan memperoleh komisi dari penjualan barang tersebut. Karena barang tersebut bukan miliknya, jadi konsignee itu tidak boleh mencatat barang tersebut sebagai persediaan di laporan keuangannya. Sebaliknya juga, konsignor itu tetap mencatat barang itu sebagai persediaan sampai barang tersebut benar-benar laku. Jadi pendapatan itu baru bisa diakui oleh konsignor setelah adanya transaksi penjualan kepada konsumen. Lalu selanjutnya ada warranties. Nah, ada dua jenis garansi yang diperlakukan akuntansinya itu berbeda. Yang pertama ada assurance type warranties, itu garansi bawaan produk. Jadi garansi ini tuh otomatis melekat pada produk. Jadi misalkan garansi itu 1 tahun dari pabrik elektronik. Nah, karena sudah termasuk dalam harga jual produk, perusahaan itu tidak perlu mencatatnya sebagai pendapatan tambahan, tetapi sebagai beban dan juga kewajiban. Nah, beban tersebut itu bisa timbul karena perusahaan itu kan mungkin itu harus menanggung biaya perbaikan atau penggantian barang jika ada rusak dalam periode garansi tersebut. Jadi saat penjualan dilakukan, perusahaan itu langsung mengestimasi biaya garansi dan mencatatnya sebagai kewajiban. Lalu yang kedua yaitu ada service type warranty atau garansi tambahan, yang dimana
garansi ini tuh dijual terpisah dari produk utamanya. Jadi biasanya tuh sebagai paket tambahan. Misalnya ada pembeli laptop yang membeli garansi perpanjangan 2 tahun di luar garansi pabrik. Nah, karena sifatnya tuh seperti jasa tambahan, jadi perusahaan itu tidak langsung mengakui sebagai pendapatan, melainkan itu dicatat dulu sebagai pendapatan diterima di muka atau unearned revenue. Nah, jadi pendapatan ini tuh kemudian diakui secara bertahap selama periode garansinya tuh berlangsung. Nah, seiring dengan pemberian layanan perlindungan kepada pelanggan yang telah membeli produk tersebut. Next. Lalu selanjutnya ada non-refundable upfront fees. Itu adalah biaya pembayaran di awal kontrak seperti biaya pendaftaran atau aktivasi yang wajib dibayar oleh pelanggan. Jadi kayak sebelum pelanggan bisa menikmati layanan utama itu dia tuh harus bayar biaya awal terlebih dahulu, misalkan biaya daftar ke gym atau biaya aktivasi kartu perdana. Nah, biaya ini tuh umumnya tidak bisa dikembalikan walaupun pelanggan itu udah berhenti menggunakan layanan tersebut. Jadi kayak sekali bayar itu uangnya tidak akan dikembalikan meskipun kontraknya diputus lebih cepat karena sifatnya kan non-refundable. Nah, pendapatan dari upfront fees itu tidak boleh langsung diakui saat pembayaran diterima. Hal ini untuk menghindari kesan bahwa perusahaan itu sudah memberikan semua layanan hanya dengan menerima uang di awal, padahal layanan kan masih berjalan sepanjang kontrak. Nah, lalu biaya tersebut itu harus dibagi dan diakui secara bertahap selama periode kontrak. Jadi misalkan biaya gymnya kan 1 juta untuk 1 tahun, tapi kita mencatatnya tuh hanya 83.000 per bulannya. Nah, upfront fees itu juga dianggap sebagai bagian dari kewajiban kontrak keseluruhan, bukan layanan yang berdiri sendiri, di mana pembayaran itu hanyalah akses untuk bisa menggunakan layanan utama, bukan jasa yang terpisah. Karena itu pencatatannya itu ikut dalam pendapatan kontrak utama. Next. Selanjutnya ada presentation dan disclosure. Yang pertama ada kontrak aset. Nah, kontrak aset ini muncul kalau perusahaan itu sudah kerja sebagian tapi belum bisa tagih penuh ke customernya. Jadi pendapatan itu bisa diakui secara bertahap, tapi piutangnya itu belum bisa ditagihkan sebelum kewajiban lainnya itu selesai. Selanjutnya ada kontrak liability, ya, dimana perusahaan itu sudah terima uang tapi belum dikasihkan barang atau jasanya. Jadi itu dicatat sebagai unearned revenue. Jadi pendapatan itu baru bisa diakui saat barang atau jasanya itu sudah diserahkan. Lalu selanjutnya ada contract modification yang berarti perubahan isi kontrak antara perusahaan dan pelanggan. Misalnya karena adanya penambahan barang atau penambahan layanan atau adanya perubahan harga. Nah, di sini tuh ada 2 cara perlakuannya. Yang pertama ada separated performance obligation. Jika barang atau jasa tersebut jika barang atau jasa tambahan yang diminta berbeda dari kontrak awal dan dijual dengan harga normal, maka itu tuh bisa dianggap sebagai kontrak baru. Lalu yang kedua ada prospective modification. Jika perubahannya tuh masih terkait kontrak lama, maka harga kontrak itu dihitung ulang dengan rata-rata atau blended price. Nice. Selanjutnya ada fulfillment cost atau biaya pemenuhan kontrak. Biaya yang timbul untuk melaksanakan kontrak. Itu tidak semua biaya itu bisa diakui sebagai aset. Nah, yang bisa diakui itu hanya biaya langsung terkait kontrak, sifatnya seperti tambahan atau incremental, dan itu bisa dipulihkan. Contohnya seperti biaya tenaga kerja langsung, nah karyawan yang khusus untuk mengerjakan kontrak tersebut, atau komisi penjualan yang hanya muncul karena adanya kontrak. Sedangkan untuk biaya umum perusahaan seperti gaji staf, administrasi, atau biaya listrik kantor itu tidak boleh diaktifasi, melainkan dicatat langsung sebagai beban. Lalu ada collectibility atau kemampuan pelanggan untuk membayar. Jadi perusahaan itu hanya boleh mengakui pendapatan kalau perusahaan itu benar-benar yakin pelanggannya mampu membayar dan juga memiliki niat untuk membayar. Jika ada keraguan besar soal kemampuan pembayaran, misalkan pelanggannya tuh sering menunggak atau dalam kondisi yang finansialnya tuh lemah, nah maka pendapatan itu tidak boleh diakui dulu. Jadi pendapatan itu baru bisa dicatat kalau ada kepastian pembayaran yang sama-sama disepakati oleh perusahaan dan juga oleh pembelinya. Lalu prinsip ini tuh penting untuk menjaga agar laporan keuangan tidak menampilkan pendapatan yang fiktif. Maksudnya fiktif kayak yang belum tentu bisa diterima. Lalu selanjutnya ada disclosure. Jadi perusahaan itu wajib menyajikan keterbukaan informasi disclosure agar laporan
laporan perusahaan keuangan itu bisa transparan dan juga mudah dipahami oleh pengguna. Lalu untuk informasi yang harus diungkap itu meliputi yang pertama, ada kontrak dengan pelanggan. Nah, jadi detail pentingnya itu tentang isi kontrak dan juga sifat transaksinya. Lalu yang kedua, ada pertimbangan yang signifikan. Asumsi atau penilaian penting yang dipakai manajemen dalam menentukan kapan dan berapa pendapatan yang diakui. Lalu yang ketiga yaitu ada aset dari biaya kontrak. Misalnya biaya yang diaktifasi seperti komisi penjualan atau biaya tenaga kerja langsung yang dikapitalisasi. Jadi disclosure ini tuh untuk memastikan pemakaian laporan keuangan bisa menilai dengan jelas kondisi pendapatan dan juga resiko yang terkait.